Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Di sini saya mau ngebagiin video tutorial gimana sih caranya kita dari mulai download Candle untuk CNC 3018, bagaimana cara kita menyambungkan Candle ke mesin CNC 3018, terus bagaimana sih caranya kita ngegerakin atau ngetes masuk atau enggak nih si perintah dari candlenya ini buat si CNC. Dan mungkin kalau bisa nanti kita bakal sedikit ada contoh untuk CNC nya. Kita mulai dari yang sederhana aja, yaitu masukin PCB. Oke, kita mulai dari download candlenya terlebih dulu. Pertama-tama kita harus download candle yang versi terbaru. Mungkin versi firmware-nya itu sekitar 1.1. Kita cari aja di Chrome ini dengan keywordnya kayak gini lah kurang lebih. Nah, ini ada di GitHub, kita bisa klik. Habis itu kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini saya pakai firmware yang terbaru, yang experimental version ini, dan yang pakai yang ini pun sebenarnya nggak masalah, cuman saya nyaranin karena pakai yang 1.2b aja, walaupun tadi sempat di awal saya suruh nyaranin pakai firmware yang 1.1. Itu terserah kalian dan semuanya masih bisa dipakai buat simulasi kok. Oke, karena di sini berhubung saya udah download dan bentukannya seperti ini. Ini Candle 1.2.1 13B. Kalian bisa buka. Kalau saran saya itu jangan diekstrak, cukup buka manual aja seperti ini ya, walaupun memang sebenarnya agak kurang efisien, tapi saya pernah coba diekstrak si file Candle yang tadi saya download. Itu entah kenapa pas saya masuk ke dalam itu ngehang gitu. Mungkin ini karena laptop saya sendiri. Kalian bisa coba nanti di rumah untuk mengekstraknya. Nah, ini dia. Ini ada Candle exe, kita klik 2 kali. Ini akan langsung masuk ke si Candle-nya. Ini adalah interface dari si Candle. Kita bisa lihat sendiri. Di sini ada jok, ini fungsinya buat kita ngatur si mesin CNC nya untuk ke arah yang kita suka. Nah, ini ada kiri, kanan, dan ini untuk si jarak antara turun dan naiknya si spindle. Nanti saya bakal kasih tahu spindle itu yang mana. Dan ini adalah untuk mengetes pergerakan si spindle, dimulai dari yang paling kecil dan sampai yang paling besar mentok itu speednya sekitar 10.000. Ini ada interface-nya, dan ini nih tombol paling penting karena ada untuk mengatur X0 dan XZ0. Di sini ada feed rate, rapid speed, dan spindle speed. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mengkoneksikan si CNC 3018 ini ke candle-nya. Oke, di sini kita mulai masuk ke mesin CNC-nya, dan ini adalah mesin CNC dari bagian belakang. Nah, di sini kita dapat melihat Arduino yang digunakan itu Arduino Uno untuk tipenya. Di sini ada tombol untuk mengkoneksikan ke laptop, tombol yang warna biru, dan tombol yang warna hitam itu buat powernya si CNC 3018. Di sini ada tombol kecil, kalau kalian lihat yang hitam ini, itu fungsinya untuk menyalakan si CNC. Ketika si kabel power ini kita colokkan, untuk awal-awal itu ini masih belum menyala. Jadi, nah seperti ini, belum menyala. Nah, ini pertama kali dicolokkan. Namun ketika kita sudah nyalakan, dalam posisi keadaan si kabel power sudah dicolok, kita nyalakan, maka si CNC ini sudah mulai menyala.
kita put. Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian depannya. Oke, ini adalah bagian depan dari mesin CNC 3018. Di sini saya mau jelasin dikit atau mau ngasih tahu ada apa aja sih di bagian-bagian mesin ini. Dan pertama yang paling berdasar itu ada, saya bilangnya mungkin ini papan kerja ya dari aluminium. Ini sekitar ukurannya 30 kali 19. Untuk panjangnya sendiri dari sini ke sini itu 30 dan dari atas ke bawah itu 19. Nah, ini udah papan kerja. Di sini ada motor stepper. Motor stepper itu fungsinya untuk menggerakkan si spindle-nya. Ini spindle dan ini adalah mata bornya. Mata bor di sini yang saya gunakan itu sekitar 0,1 mm atau untuk derajatnya sendiri itu 30 derajat. Dan ini ada aksis Z. Aksis Z ini dari sini sampai sini. Ini aksis Z dan ini ada Y. Ada Y dari sini ke sini dan X dari sini ke sini, ke belakang ke sini. Oke, mungkin nanti kita bakal gerakin atau koneksiin si mesin CNC-nya ini ke laptop. Oke, sekarang kita mendasar dulu gimana sih cara konekin si mesin CNC ini ke si candle-nya. Oke, pertama-tama kita harus buka device manager dulu. Device manager. Ini device manager. Kalian pergi ke port, COM, dan LPT. Kita klik di sini. Nah, di sini ada driver untuk mengoneksikan si mesin CNC-nya ke candle-nya. Ini adalah serial port yang kita pakai nanti untuk dimasukkan ke dalam candle-nya. Dan kalau misalkan ada yang nanya, punya saya nggak keluar si portnya ini pas kita mau masukin ke candle. Nah, kemungkinan besarnya itu yang pertama kalian nggak download drivernya di Google, atau misalkan kalian beli mesin CNC, biasanya dikasih driver buat install si candle-nya. Nah, berhubung di sini saya sudah install drivernya, dan ini untuk drivernya CH341 SER, dan kalian juga sebenarnya bisa sih pakai driver CH340 SER juga. Dan gimana cara dapetin si drivernya? Kalian juga sama kayak yang awal tadi, kayak install candle itu kalian bisa cari di Google, download dengan keywordnya itu sendiri, download CH341 SER. Nanti kalian bakal diarahin ke GitHub dan download kayak tadi. Jangan lupa diekstrak dan diinstal kayak biasa gitu. Oke, sekarang sini kita udah mulai masuk ke bagian candle, dan kita masuk ke pertama-tama itu ke service, setting, dan di sini ini adalah tampilan awal atau pengaturan default dari si candle-nya. Di sini saya nggak ada yang rubah sama sekali, kecuali ini. Ketika tadi saya cek di device manager, port yang saya gunakan itu port yang ini, itu ada di COM5. Pastikan COM itu harus benar dan gak ada yang salah. Kita klik, kita ke COM5, habis itu kita oke, dan mulai terkoneksi. Di sini kita mulai masuk ke bagian yang kunci nih untuk memasukkan si, atau bisa dibilang mengkoneksikan si CNC-nya ke candle-nya. Dan di sini ada bacaan tertulis oke. Kita sebenarnya sudah mulai bisa menggerakkan atau mensimulasikan si candle-nya ini melalui software candle ini. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kalian bisa 360 derajat, kalian bisa kemana aja sesuai kalian. Dan ini untuk tombol untuk memperbesar atau ngezoom, nanti bakal ada project apa kalian kerjakan di sini. Di sini ada 0E untuk ngeset ke 0, dan ini seperti biasa kayak tadi ada buat mengontrol
Ini tinggi rendahnya spindle, dan kita mulai dari yang pertama dulu. Kita set dulu ke 0 semua. Klik yang ini, nanti bakal ada logo spindlenya muncul. Terus seperti ini masih berada di atas gitu loh. Ketika kalian klik yang ini, maka si spindle sudah mulai berada di bawah. Kita mulai menggerakkan si CNC-nya melalui jog. Kita klik atas. Jika kalian merasa si spindle atau perpindahan Z-nya ini terlalu lama, kalian bisa pilih di sini sesuka hati kalian, dan mungkin maksimal menurut saya sendiri itu 10, karena saya tidak menganjurkan untuk 100, karena jika kalau 100 sendiri, perpindahan si Z ini ke Y nya ini terlalu mentok, bakal mentok sampai ke sini, dan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin gitu loh. Jadi saya menganjurkan untuk 5, kalau tidak penting-penting banget itu 10 lah. Di sini kita bisa lihat, kita gerakan dulu ke Y, maka mesin akan berjalan. Dan kita gerakan ke X, kita klik, maka akan berjalan. Di sini kita mulai mengatur ketinggian dan kerendahan spindle. Ini untuk turun, ini untuk naik. Oke, kita mengecek apakah si spindle ini berjalan atau tidak dengan klik yang ini, spindle on off, maka spindle akan berjalan. Dan ini adalah contoh dari project yang saya akan buat. Di sini saya bikin projectnya kebetulan di software Isida. Ini adalah projectnya, sederhana saja, cuma menyalakan LED. Dan ini kita kalau udah selesai bikin projectnya, jangan lupa kita ke file, terus kita generate PCB fabrication file atau Gerber ya. Di sini kalian bisa pilih no generate Gerber. Ini tugas kalian. Ini ada generate Gerber ya. Ini generate Gerber. Berhubung karena di sini saya udah punya, jadi nggak usah. Kalian bisa masuk ke folder yang tadi kalian nge-save ini nih, nge-save project kalian ini. Kita buka. Karena di sini nge-save-nya di Gerber. Nah, ini kalian klik kanan dan kalian ekstrak, dan filenya akan berbentuk seperti ini. Ada untuk pad, ada borderline itu yang garis kotak atau garis tepi. Ini ada bottom, dan ini ada mask layernya, dan yang paling penting itu top layer. Kita close. Kita masuk ke bagian flat cam-nya. Di bagian flat cam ini kalian bisa atur sesuka hati untuk gimana sih maunya bekerja si CNC-nya. Kalian klik aja ke project, ke file maksud saya, kalian open project, dan nggak mau saya open Gerber. Nah, di sini kalian bisa pilih yang tadi kalian ekstrak tadi, file folder yang kalian ekstrak atau tugas yang kalian ekstrak. Karena di sini saya pakainya tadi pas di Isidanya itu top layer atau layar atas, jadi saya cuma pakai top layer. Kalian bisa klik aja top layer. Dan untuk padnya sendiri, karena di sini kan saya belum ada pad ya, padnya sendiri ketika kalian udah klik yang top layer, kalian bisa X, terus ke file, open, dan open Excel. Jadi untuk yang Gerber itu beda dengan yang pad ya. Jadi bisa kalau untuk pad open di Excel dan pilih yang drill, yang true, dan ini adalah lubang pad.
Sudah selesai di bagian insert. Kita masuk ke bagian gerbernya. Kita klik 2 kali. Di sini kita bisa atur sesuka hati bentuknya. Nah, ini untuk saya sedikit jelasin sedikit. Untuk fase ini berapa kali si mesin CNC ini dia akan mengelilingi yang biru-biru ini garis ini. Karena di sini saya cuma masukin 1, jadi cuman 1 kali jalan doang. Misalkan dari sini balik lagi ke sini udah selesai. Tapi kalau misalkan 2, itu dia bakal 2 kali jalan gitu, dan seterusnya. Dan ini untuk ukuran mata bor saya pakai yang 1.15. Jika udah, kalian bisa klik generate isolation geometry. Sini kalian bisa atur lagi. Untuk spindle speednya ada feed rate. Kalau saya feed rate lebih nyamain 120 dan spindle speednya 12.000 gitu loh. Ini untuk cut Z itu kedalaman saya pakai yang 0,1, travel Z nya pakai 3000. Dan jika udah kalian generate CNC job. Habis itu, nah di sini kalian bisa save CNC code. Di sini kalian bisa save lagi. Mungkin agak sedikit ada yang salah dari pengertian saya terkait flatcam karena saya juga baru belajar. Jadi mohon maaf dan semoga ada yang mengkoreksi gitu. Oke, semua kita masuk ke candle-nya lagi. Dan ini adalah tadi file kita yang kita udah buat di SIDA, import ke Gerber, atur di flatcam, dan terakhir adalah save ke G-code. Habis itu kita bisa setting si spindle atau bisa dibilang mata bornya lah ya ke bagian sini. Ini kan masih belum kosong, belum ada, dan kita masih belum tahu letaknya di mana. Kalian bisa reset ke 0. Di sini spindlenya sudah ada, dan ini juga ditekan, maka spindle sudah siap di posisinya terus semua, dan kita bisa mulai klik send. Maka proses akan mulai berjalan. Ini adalah dari tampilan candle-nya, dan ini untuk tampilan mesin CNC-nya. Di sini menandakan sudah selesai, posisi candle kembali seperti awal, dan ini adalah ketika di bagian interface-nya si candle ketika sudah selesai seperti ini. Bisa dilihat progress down. Di sini ini juga sudah tidak ada garis hitam, menandakan sudah selesai, dan komennya semua sudah oke. Lihat di sini ya, coba. Kurang lebih hasilnya seperti ini, masih berantakan dan masih perlu dilatih lagi. Untuk yang menyaksikan video ini, mohon untuk berikan arahan tanggapan karena saya sangat berterima kasih apabila seperti itu. Sepertinya untuk video tutorial saya mengenai mesin CNC dan alat pengontrolnya, baik itu untuk pembuatan PCB, pembuatan file Gerber, pembuatan file line code, dan yang terakhir pengontrolannya melalui gearbell control. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang saya lakukan dan minimnya pemahaman dan pengertian terkait software-software yang sedang digunakan. Saya senang hati jika ada kritikan atau saran untuk video saya. Terima kasih sebelumnya, dan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.